Jumpa lagi dengan Mr. Wibo dan kali ini kita akan mencoba Starlink, sebuah permodalan internet satelit yang baru saja hadir di Indonesia. Biaya bulanan 750 ribuan dan wajib beli alat 7.800 ribuan. Apakah bagus? Kita regangkan otot sejenak dan let's go! Kita mulai dari isi dalam box pembelian. Yang pertama, router Starlink dengan bagian depan kaca akrilik, mewah ya. Kemudian housingnya plastik dengan desain yang keren juga. Finishing rapi dengan material yang cukup tebal. Kemudian tidak dilengkapi dengan port LAN dan hanya terdapat 2 port untuk power dan koneksi ke Starlink saja. Dan lampu indikator LED kecil di tengahnya. Dan kabel power dengan panjang 180 cm dengan konektor output Mickey Mouse dan jack standar Indonesia. Sekarang kaki Starlink. Sepertinya aluminium dengan finishing doff dan beratnya sangat ringan. Di bagian tengah terdapat lubang untuk dudukan Starlink dan bagian menonjol untuk menahannya. Dan jika ingin memasang di dak beton, lubang dinaport tersedia. Dan ini dia Starlinknya dengan material plastik yang diklaim tahan panas hujan terlihat oke punya. Pada bagian belakang melengkung dan terdapat motor penggerak di dalamnya. Dan jika diangkat cukup berat juga. Dilengkapi juga dengan tiang yang materialnya mirip ya, dengan kakinya. Kemudian dilengkapi dengan tombol pengunci di bawahnya. Dan kabel Starlink dengan panjang 15 meter. Konektornya mirip-mirip micro USB, namun dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian untuk pemasangan kaki Starlink sangat mudah ya, kita tinggal masukkannya saja seperti ini. Begitu juga cara untuk melepaskannya. Kita tinggal menekan tombol kunci dan mengangkatnya seperti ini. Jadi jika tombol ditekan, dudukan kunci akan masuk ke dalam. Kemudian dilengkapi dengan karetan air pada konektor power dan juga konektor Starlink pada produk ini. Sebelum lanjut, berikut ini spesifikasi dari produk Starlink yang satu ini. Selanjutnya kita akan menjelajahi semua fitur yang ada pada produk Starlink yang satu ini. Oke, langsung ya penyiapan awal Starlink dari aplikasi Starlink tentunya. Setelah beberapa saat, SSID Starlink tanpa password akan muncul ya. Proses penyiapan perangkat Starlink sangat mudah. Kita tinggal klik Start Setup di bawah. Yang menarik dilengkapi juga dengan fitur check abstraction. Kita dapat menentukan posisi Starlink dengan sangat mudah. Dan yang istimewa, Starlink dapat langsung memberikan gambaran kualitas koneksi internet di lokasi kita. Wah, ternyata kurang bagus ya. Selain bangunan, pohon pun dapat menjadi penghalang koneksi satelit internet kita loh. Dan ternyata langsung terhubung ya. Penyiapan internet satelit yang sangat mudah dan sangat cepat tentunya.
Dan langsung saja kita set SSID dan password Wi-Fi yang kita inginkan. Kita tunggu proses pergantian SSID dan kita koneksikan ponsel ke SSID baru yang kita buat sebelumnya. Sebelum kita cek performanya, kita jelajahi dulu semua fitur dari produk Starlink ini. Seperti router pada umumnya, kita bisa melihat semua perangkat yang terhubung di network. Yang menarik, router Starlink ini mendukung mesh network juga, namun harus beli lagi tentunya. Fitur menarik, kita dapat mengecek jangkauan Wi-Fi dari aplikasi Starlink di ponsel kita. Kemudian fitur speed test lanjutan yang dilengkapi juga dengan kecepatan jaringan device ke router kita loh. Dan menu setting. Di sini kita dapat mengganti SSID dan password Wi-Fi, filtering konten, reboot ulang router, bypass mode untuk mematikan Wi-Fi jika kita beli adaptor LAN tentunya. Dan factory reset yang ternyata dengan cara yang sangat kuno ya, mencabut kabel power dan menancapkannya kembali sebanyak 6 kali loh. Cukup menyedihkan. Kemudian terdapat custom DNS, kita dapat mengganti DNS jika diperlukan. Kita geser ke kanan untuk pengaturan Starlink-nya. Wow, terdapat fitur peleleh salju, dan sepertinya nggak berguna di Indonesia ya. Ada juga fitur stow untuk melipat Starlink, jadi kita dapat membawa ataupun memakainya kembali untuk kita pindahkan. Dan jika stow aktif, koneksi ke satelit offline ya. Kita dapat unstow ya, namun membutuhkan waktu beberapa detik untuk online kembali. Dan semua logs aktivitas koneksi satelit, kecepatan internet, bahkan aktivitas stow dapat kita cek di statistik pada aplikasi Starlink di ponsel kita. Sekarang kita cek performanya. Lokasi saat ini di Megercaper Klaten dengan kondisi obstruction yang cukup banyak seperti pohon, rumah. Apalagi instalasi kita saat ini hanya ditaruh di bawah saja ya. Dan latensinya benar-benar di bawah 30 milisecond loh. Untuk kecepatan download dapat 45 megabit per detik, lumayan lah. Dan baru nyala sekitar 1 jam, jadi mungkin masih menyesuaikan koneksi satelit Starlink yang tersedia. Dan untuk kecepatan uploadnya dapat 34 megabit per second ya. Lanjut kita cek buffer bloat koneksi internet Starlink ini secara manual, menggunakan ping ke Google sekaligus menjalankan speed test seperti ini. Nah, terlihat jika saat download speed test, latensinya naik hingga 272 milisecond ya. Kemudian saat upload speed test, latensinya stabil di 48 milisecond. Kita cek juga pakai waveform buffer bloat test dan hasilnya C ya, atau lebih dari 200 milisecond. Dan ini sebagai gambaran skenario terburuk saja ya. Karena banyak obstruction, nanti kita pindah lokasi dan kita tes lagi tentunya. Dan sekarang kita ke Mayungan, Klaten dengan Starlink yang jaraknya sekitar 5 km dari tempat semula. Sebagai catatan, dari mulai kita pasang hingga online kembali, memakan waktu yang lebih lama ya, sekitar 15 menit. Sekarang kita cek kecepatannya ya. Dan mempesona, dengan obstruction yang minim, kita mendapatkan kecepatan download yang sangat cepat. 230 megabit per second dengan latensi 45 milisecond loh. Kemudian kecepatan uploadnya mencapai 38 megabit per second. Sekarang kita tes buffer bloatnya dengan cara manual. Dan ternyata di tes buffer bloat ini, speed downloadnya turun menjadi 150 megabit per second dengan latensi 39 milisecond. Dan ada kenaikan maksimal 122 milisecond saat speed test download. Kemudian speed upload di 40 megabit per second dengan latensi yang cukup stabil di 40 milisecond.
Kita tes juga pakai waveform dan hasilnya oke punya. Dengan minimum abstraction buffer load test untuk koneksi router dan internet Starlink ini A+ ya. Dan tentu saja dengan koneksi Wi-Fi, bukan kabel. Saat saya coba performa streaming video 4K di YouTube lancar seperti ini. Namun dengan performa Wi-Fi router Starlink yang kurang ya, tidak begitu baik untuk menghalang satu tembok saja loh. Menyedihkan. Dan jangan tanyakan konsumsi dayanya, yang pastinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan router IndiHome. Kemudian panel kontrol berbasis web pada router Starlink ini tidak ada. Apalagi kalau mau connect ke SSH, akan muncul curhatan DC seperti ini. Dan sepertinya kita selesai ya. So, saya turun Mr. Bibo dan sampai jumpa.